Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK baru saja diubah. Ada satu perubahan yang memicu perdebatan. DPR kini bisa mengusulkan pemberhentian pimpinan BI, OJK, dan LPS. Apa artinya dan kenapa pasar ikut memperhatikannya? Hari ini kita akan membahasnya. Saat amandemen UU P2SK disahkan, muncul pula rumor pergantian Gubernur Bank Indonesia. Pasar tidak hanya membaca isi undang-undang, pasar juga membaca situasi politik di baliknya. Karena di dunia keuangan, persepsi seringkali lebih dulu bergerak daripada fakta. Bank Indonesia punya tugas penting menjaga nilai rupiah, menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, keputusannya harus dibuat berdasarkan kondisi ekonomi, bukan kepentingan politik jangka pendek. Setiap pemerintah selalu punya godaan, mendorong suku bunga lebih rendah atau mencetak lebih banyak uang. Disinilah independensi dianggap penting. Banyak orang mengira independen berarti tidak bisa diawasi, padahal bukan begitu. Bank sentral tetap harus memberikan penjelasan kepada publik dan parlemen. Yang menjadi persoalan adalah ketika pengawasan berubah menjadi pengendalian. Contohnya Amerika Serikat. Ketua Federal Reserve rutin menjawab pertanyaan Kongres, tetapi Kongres tidak bisa memberhentikannya hanya karena tidak setuju dengan kebijakannya. Hal serupa juga disebut berlaku di Inggris. Pengawasan ada, tetapi independensi tetap dijaga. Semua pejabat publik harus dievaluasi, itu wajar. Namun, evaluasi bisa punya dua tujuan. Pertama, memperbaiki kinerja. Yang kedua, menjadi alat untuk memengaruhi sebuah lembaga. Dan disinilah muncul pertanyaan besar. Evaluasi nanti berdasarkan ukuran yang objektif atau berdasarkan kepentingan politik? BI, OJK, dan LPS dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Karena pemerintah bisa berganti, pejabat bisa berganti, tetapi kepercayaan terhadap sistem keuangan harus tetap terjaga. Dari pembahasan ini, kita belajar satu hal. Dalam dunia keuangan, kepercayaan adalah modal utama. Menurut pandangan Infobank, yang diperdebatkan bukan soal boleh atau tidak pimpinan BI, OJK, dan LPS dievaluasi, tetapi siapa yang mengendalikan proses evaluasi itu? Karena ketika kepercayaan terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan, tetapi juga kredibilitas sistem keuangan Indonesia. Menurut kamu, apakah perubahan ini akan memperkuat pengawasan atau justru mengurangi independensi lembaga keuangan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Infobank TV. Karena di Belajar Uang, kita tidak hanya belajar soal uang dan investasi, tetapi juga soal tata kelola dan sistem keuangan negara.